Halo, selamat siang semua. Sekarang kita akan lanjut kepada materi perkuliahan aljabar 2. Kalau kemarin kita sudah bahas sampai kepada derajat dari suatu polinomial, sekarang kita akan masuk pada pembagian suatu polinomial dengan polinomial yang lain. Nah, proses pembagian di sini itu menggunakan suatu proses yang namanya long division atau pembagian panjang, atau kalau mungkin teman-teman sering ketemu ini yang namanya pembagian berekor gitu ya, yang sering dijelaskan waktu teman-teman SD, SMP dan SMA gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, pada sini itu diberikan contoh gitu ya, pembagian antara apa? X pangkat 4 ditambah 7x ditambah 1 dengan polinom 2x kuadrat tambah 1. Nah, sekarang kita akan kerjakan ya. Oke. Yang akan dilakukan adalah melakukan pembagian antara apa? X pangkat 4 tambah 7x tambah 1. Benar tidak ya? X pangkat 4, oh kurang, sorry. X pangkat 4 gitu ya, X pangkat 4 kurang 7x tambah 1 dibagi dengan 2x kuadrat tambah 1 gitu ya, 2x kuadrat tambah 1. Nah, pembagiannya itu caranya seperti apa? Yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pada proses pembagian atau long division atau pembagian panjang ini, tujuan utamanya adalah apa? Kita menghilangkan derajat tertinggi dari pembilangnya gitu ya. Kita coba menghilangkan derajat tertinggi dari pembilangnya sampai hasilnya itu kalau tidak derajatnya sama dengan penyebutnya, atau kalau tidak kurang dari, sampai pada posisi di mana apa hasil dari pembilangnya itu nanti derajatnya itu kurang dari derajat dari penyebutnya. Gitu ya. Nah, sekarang di sini kan kita lihat ya, pada pembilang derajat tertingginya 4, di sini 2 kan. Kalau begitu kita harus hilangkan gitu ya, sampai pada nanti pembilangnya itu merupakan polinom berderajat kurang dari derajat penyebutnya. Nah, ini X pangkat 4. Nah, sekarang kita mau hilangkan. Caranya bagaimana? Berarti kita munculkan X pangkat 4 di sini toh. Jadi ya, caranya bagaimana? Di sini kita sudah punya 2x kuadrat. Nah, 2x kuadrat kira-kira dikali berapa ya supaya jadi X pangkat 4? Berarti kan kita perlu kali dengan apa? Setengah X kuadrat toh. Karena goal kita hanya untuk menghilangkan X pangkat 4, berarti kita cukup hadirkan X pangkat 4 saja. Berarti caranya apa? 2x kuadrat ini kita kalikan dengan setengah X kuadrat gitu ya. Nah, kita akan dapat apa? Di sini dapatnya X pangkat 4 ditambah X pangkat 2 per 2. Nah, kalau teman-teman lihat yang ada di catatan, berarti ya, nah kalau di sini itu dia langsung tulis minus X pangkat 4 minus setengah X pangkat 2. Karena apa? Karena di yang ada pada apa namanya? Bahan yang diberikan gitu ya, ketika ditarik garis ini gitu ya, garis pembatas ini, itu yang dilakukan adalah penjumlahan. Nah, biasanya kan pada pembagian berekor yang dilakukan adalah pengurangan toh gitu ya. Oleh karena itu di sini langsung dikasih minus pada hasil perkaliannya supaya nanti tinggal dijumlahkan dan nanti X pangkat 4-nya hilang gitu ya. Oke. Nah, sekarang nanti kita lihat ya hasilnya sama gitu ya, karena di sini garis ini setelah digaris lurus ini tandanya itu bukan minus gitu ya, tapi tandanya plus. Nah, kalau pembagian berekor yang kita pelajari tandanya kan minus toh gitu ya. Jadi seperti itu ya di catatan. Nah, ini kan kita kurangi. Hasilnya berarti apa? X pangkat 4 kurang X pangkat 4 habis berarti min 7x min X kuadrat. Berarti kita punya apa? Min X kuadrat per 2 kurang 7x tambah 1. Oke, kita sudah berhasil hilangkan X pangkat 4. Nah, sekarang dari hasil pengurangan kita punya derajat polinom pada pembilang itu 2, masih sama dengan derajat polinom pada penyebut. Oleh karena itu kita hilangkan sampai derajat polinom pada pembilang itu kurang dari derajat polinom pada penyebut. Nah, di sini ada min X pangkat 2 per 2. Nah, cara menghilangkannya berarti bagaimana? Karena ini hasilnya kita kurangkan, berarti apa? Kita hadirkan juga hal yang sama. Berarti kita mau hadirkan di sini juga min X pangkat 2 per 2. Caranya bagaimana? Berarti ini 2x kuadrat toh, berarti kita kali dengan apa? Kali dengan min 1 per 4. Gitu ya. Berarti jadinya apa? Ini kalau kali ini berarti dapatnya min X kuadrat per 2 bagi 4 gitu ya. Habis berarti tinggal 1/2 toh, disederhanakan. Terus kurang 1/2
4. Nah, ini tinggal dikurangi. Min X kuadrat kurang min X kuadrat 0 kan. Terus min 7X, oke, tetap min 7X. Terus 1 kurang min 1/4 dapatnya apa? Plus 5/4. Nah, dari sini kita sudah punya apa? Polinom pada pembilangnya itu derajatnya 1 kurang dari polinom pada penyebut. Oleh karena itu, hasil pembagian selesai, berarti kita dapat apa? X pangkat 4 kurang 7X tambah 1. Kalau dibagi 2X kuadrat plus 1, hasilnya adalah X kuadrat per 2 kurang 1/4 dengan sisanya min 7X tambah 5/4. Jadi kita bisa tulis seperti ini ya. Berarti X pangkat 4 kurang 7X ditambah 1 itu sama dengan 2X kuadrat tambah 1 gitu ya, dikali dengan X kuadrat per 2 kurang 1/4 gitu ya. Terus ditambah sisa pembagiannya apa? Min 7X tambah 5/4 gitu ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini hasilnya sama ya. Gitu ya, setengah X kuadrat kurang 1/4 gitu. Oke, jadi seperti itu ya cara pembagiannya. Nah, ini sudah dijelaskan di sini di caranya seperti yang tadi kita sudah lakukan ya. Setelah selesai, nah di sini kemudian diberikan suatu teorema terkait apa? Metode pembagian yang kita pelajari tadi. Begitu ya. Nah, teorema ini dinamakan dengan apa? Teorema algoritma pembagian. Nah, teoremanya itu bunyinya seperti apa? Di sini diberikan suatu polinomial fx dan gx gitu ya. Itu adalah polinom pada ring polinomial f gitu ya dengan lapangan f. Terus gx-nya itu fungsi g tidak 0. Maka dibilang apa? Fx itu kita bisa ditulis sebagai apa? Qx dikali Gx ditambah Rx. Di mana apa? Q dan R itu adalah polinom adalah anggota Fx gitu ya, atau anggota polinom ring polinomial dengan lapangan F. Terus apa? R-nya itu bagaimana? R-nya itu cuma punya dua kemungkinan nilainya. Kalau bukan R-nya 0, maka apa? R itu adalah polinom dengan derajatnya lebih kecil daripada derajat polinom G. Nah, bukti dari teorema ini dibagi dalam dua kasus gitu ya. Karena kali kita punya di situ F dan G, suatu polinom di ring polinomial dengan lapangan F gitu ya, atau F besar X. Nah, sekarang kita punya dua kemungkinan gitu kan. Kalau kita punya F dan G itu polinom, maka kan bisa saja apa? Derajatnya F kurang dari derajatnya G, atau derajatnya F lebih dari atau sama dengan derajatnya G. Begitu ya. Kayak di situ dibagi dalam dua kasus. Gitu ya. Yang pertama kita cek kalau apa? Kalau derajat dari F kurang dari derajat dari G. Nah, kalau derajat dari F kurang dari derajat dari G, maka kan kita bisa jelas berarti kita bisa tulis apa? F itu sama dengan apa? 0 kali G gitu ya. Fx sama dengan apa? 0 dikali G ditambah F. Benar tidak? Sorry, ini agak jelek ya. Fx kita bisa tulis sebagai apa? Fx itu kita bisa tulis sebagai, lihat ya, kan ini tidak masalah ya. Lihat ya, perhatikan di sini kita tulis apa? Fx itu sama dengan 0 dikali Gx terus ditambah apa? Fx. Tadi syaratnya apa? Kita mau syaratnya apa? R-nya itu kalau bukan 0, maka apa? Kalau bukan 0 berarti derajat dari R harus kurang dari derajat dari G. Nah, kita punya gini toh, Fx sama dengan, ini betul ya, karena 0 kali Gx 0 tambah Fx, jadi Fx sama dengan Fx toh. Nah, sekarang kalau di sini berarti Qx-nya apa? Ya berarti Qx-nya 0. Rx-nya apa? Ya Rx-nya Fx. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan derajat dari Rx? Berarti derajat dari Rx itu kan sama dengan derajat dari F toh. Nah, derajat dari F kita tahu kurang dari derajat dari G. Oleh karena itu memenuhi, begitu ya. Berarti kalau derajat F kurang dari derajat G, kita tulis saja seperti ini, maka memenuhi. Nah, kenapa ini tidak berlaku kalau derajat F lebih dari derajat G? Kan kita bisa tulis seperti ini toh. Tapi kalau derajat F lebih dari sama dengan derajat G, nanti di sini kita beroleh apa? Sisa pembagiannya, R-nya gitu ya, polinom R-nya nanti derajatnya lebih dari sama dengan derajat G. Kan tidak bisa toh. Makanya ini cuma berlaku untuk yang derajat F kurang dari derajat G. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang kasus pertama beres, gitu ya.
Gitu ya, kita sudah. Nah, sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua kalau apa? Kalau derajat F itu lebih dari atau sama dengan derajat G. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas kasus yang kedua gitu ya. Kasus 2. Kasus 2 kalau apa? Derajat F lebih dari sama dengan derajat G. Nah, kalau derajat F lebih dari sama dengan derajat G, berarti apa yang terjadi? Nah, caranya begini. Pembuktian ini menggunakan metode induksi. Gitu ya, metode induksi. Jadi, yang pertama yang kita buktikan apa? Kita buktikan induksinya terhadap apa? Induksinya itu terhadap derajat dari polinom F. Gitu ya. Nah, sekarang kita bilang kalau dengan bukti dengan induksi gitu ya. Sorry. Gitu ya. Bukti dengan induksinya terhadap apa? Terhadap derajat F gitu ya. Derajat dari si F gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari apa? Kalau derajat dari F itu sama dengan 0 gitu ya. Ingat ya, kenapa kita tidak mulai dari F-nya sama dengan 0? Karena apa? Kita punya keterangan atau premis pada soal G-nya itu polinom tak 0. Artinya apa? Kalau G polinom tak 0, berarti derajat G itu minimal 0. Di sini kita punya derajat F lebih dari sama dengan derajat G. Nah, karena derajat G minimalnya itu 0, maka derajat F juga minimalnya 0. Nah, sekarang kalau kasus induksi ya. Yang pertama untuk apa? Derajat F sama dengan 0. Kalau derajat F sama dengan 0 berarti apa? F itu kita bisa tulis sebagai apa? Suatu konstan toh. Jadi ya fx itu sama dengan suatu konstan ya, di mana C ini anggota F lapangan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menulis gitu ya? Kita menghadirkan Qx dan Rx. Nah, lihat ya. Misalkan kita tahu Gx-nya tidak 0 toh. Nah, Nah, kita tahu Gx-nya itu tidak 0. Gitu ya. Gx itu tidak 0. Terus kita tahu apa? Degree G itu kurang dari sama dengan degree F. Berarti kita punya di sini apa? Karena degree F-nya 0, berarti otomatis degree G-nya juga sama dengan 0. Gitu ya. Sama dengan 0. Berarti apa? Kita misalkan si Gx-nya itu A. Gitu ya. Ini jelas C-nya tidak 0, A-nya juga tidak 0. A-nya di mana? A-nya itu anggota lapangan F. Gitu ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kemudian perhatikan ya di sini ya. Kita kan bisa tulis apa? C itu kan sama dengan ini. Perhatikan ya. C A inverse dikali A tambah 0. Betul toh? Gitu ya. C itu kan sama dengan C A inverse dikali A ditambah 0 toh. Ini kalau kita kalikan nanti A inverse dikali A 1, C dikali 1C tambah 0, C lagi. Gitu ya. Nah, dari sini kita peroleh apa? Ini jadi Qx-nya, yang ini jadi Rx-nya. Nah, berarti kita peroleh apa? Rx-nya 0 toh. Berarti memenuhi premis yang tadi ya. Memenuhi syarat yang tadi ya, bahwa apa? Kalau fx bisa dituliskan sebagai Qx dikali Gx tambah Rx, maka Rx-nya itu kalau bukan 0 apa? Suatu polinom yang derajatnya lebih kecil dari Gx. Nah, karena Rx-nya 0, berarti memenuhi ya. Berarti kita sudah membuktikan bahwa apa? Kalau degree F-nya 0 dan degree F lebih dari 9 degree G, maka apa? Kita bisa tulis fx sebagai apa? Perkalian antara polinom Q dengan polinom G terus ditambah dengan polinom R. Di mana apa? Ingat, polinom R-nya di sini apa? Polinom 0. Gitu ya. Nah, ini untuk kasus kalau degree F-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut pakai asumsi induksi ya. Oke. Nah, di sini induksi yang digunakan bukan metode induksi saja, tapi kita juga menggunakan apa? Metode induksi kuat. Gitu ya. Metode induksi kuat ya. Kalau teman-teman baca. Nah, setelah kita sudah buktikan untuk degree F-nya yang sama dengan 0, sekarang apa? Selanjutnya kita apa? Asumsikan gitu ya. Asumsikan berlaku untuk apa? Untuk degree F yang kurang dari N. Maksudnya apa? Apa yang diasumsikan? Bahwa
fx itu bisa ditulis sebagai apa? Qx dikali Gx ditambah Rx. Begitu. Gitu ya. Nah, ini kita asumsikan. Jadi asumsikan seperti ini. Setelah sudah, baru kemudian kita lanjutkan untuk bukti intinya ya. Baru kita apa? Akan dibuktikan untuk apa? Untuk degree f sama dengan n, gitu ya. Bahwa apa? Fx itu bisa ditulis sebagai apa? Qx dikali Gx ditambah Rx. Gitu ya. Nah, tapi jangan lupa ini dengan tadi apa? Kasusnya pada saat apa? Pada saat degree F lebih dari sama dengan degree G. Oke, nanti kita akan lanjutkan pembuktiannya.